Sobat, saya merasa terpanggil untuk menelusuri satu kasus yang hari-hari ini menjadi bahan perbincangan. Di tengah upaya untuk melakukan penyelamatan, pada akhirnya ini semua terkendala oleh alat-alat yang dirasa kurang mapan dan memadai dan mendukung para petugas pemadam kebakaran yang ada di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Sandi Butar-Butar menjadi sorotan. Ia mengungkapkan kepada kita betapa kemudian infrastruktur yang dianggap kurang memadai, bahkan kurang dipelihara dengan baik, kurang tersupport. Ini faktanya bisa berdampak pada upaya penyelamatan kebakaran yang terjadi di tengah-tengah warga Kota Depok, termasuk rumah ibadah yang hangus berantakan akibat terkendala hal-hal teknis yang semestinya bisa disiasati. Maka dari itu, saya akan melihat lebih dekat, saya akan menyoroti lebih dekat apa-apa saja yang dirasa kurang di unit pelayanan teknis pemadam kebakaran di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dan kita akan melihat hal-hal yang barangkali penting untuk diperbaiki. Tidak hanya itu, apakah betul dalam upayanya Sandi malah terancam untuk dipecat dari unit di mana ia sudah melayani masyarakat lebih dari 9 tahun lamanya? Saya Abraham Silaban. Saya akan berbincang bersama dengan seorang pemadam kebakaran, Sandi Butar-Butar, yang secara lantang dan berani mengungkapkan keganjilan-keganjilan yang ada di unit pelayanan teknis pemadam kebakaran di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kita lihat bersama. Bang Sandi, siap. Apa kabar? Baik, Bang. Ya, terima kasih sudah menerima kami ya, siap, Sandi ya. Dan apa yang Anda sampaikan kepada publik ini mendapat perhatian banyak pihak, termasuk saya yang juga terpanggil untuk melihat langsung apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda viralkan. Siap. Bang Sandi, tapi udah viral begini, gimana? Apa dampaknya kepada Anda? Ya, dampaknya paling pejabat kalau ngelihat saya kayak ketus gitu, Mas. Ketus? Iya. Oke. Selain pernah dipanggil untuk yang disebut pembinaan, ada dampak lain tidak? Nggak ada sih, untuk sampai sekarang sih belum ada gitu. Paling kalau misalnya dari ada oknum-oknum senior lah yang kayak pro sana ya gitu. Ya, jadi kayak ngejauhin saya juga gitu. Ya. Anda udah berapa lama sih kerja di Oktober 2015? Oktober 2015? Iya, 9 tahun. 9 tahun lebih lah ya? Oke. Dan penempatannya di UPT Cimanggis? Cimanggis. Berarti 9 tahun di sini? Pertama di Bojongsari, dari Bojongsari ke pos wali kota, dari pos wali kota sini. Sini udah 3 tahun. 3 tahun. Oke. Dan Anda menggunakan istilah room tour di awal-awal untuk menunjukkan infrastruktur yang tersedia di sini tidak memadai. Iya. Bahkan jauh dari harapan. Siap. Oke. Izinkan saya untuk melihat hal-hal yang memang dirasa demikian adanya. Iya. Apakah betul bahwa memang di sini fasilitasnya belum memadai? Iya. Kalau untuk kita kan kita sering dapat istilahnya tinggi lah tingkat pelayanan di Cimanggis, terus juga di Kota Depok juga warga juga apa-apa kan ngubungin pemadam. Oke, ini bukan hanya kebakaran. Iya, bukan hanya kebakaran, tapi faktor alat-alat penunjang kita itu kurang. Oke. Dengan berbagai kondisi masalah dan penyelamatan yang memang diharuskan, memang harus semua sigap ya. Oke, saya pernah melihat ada beberapa hal yang sudah Anda soroti, tapi saya ingin lihat dulu dari depan. Saya dengar ada unit yang tidak mampu menyedot air, ada unit yang juga tidak berfungsi talinya ataupun slingnya dan lain sebagainya. Boleh kita lihat mulai dari depan barangkali ya. Sobat, kita akan lihat apakah kemudian unit-unit yang tersedia di sini sudah memadai dalam artian betul-betul support terhadap kerangka kerja yang disiapkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di sini. Ini kayak ini, Mas, ini kan tali sling ini berfungsi banyak. Kadang warga minta tolong ke pemadam. Ini adalah unit. Ini unit tempur. Ya, ini unit tempur. Berapa ribu liter? 3.500 liter. 3.500 liter. Ya. Oke, berarti ini yang siap menghadapi andai kata ada kebakaran dan lain sebagainya.
Oke, dan ini juga ada masalah. Ini kan baru ditukar mas. Oke. Ini baru ditukar kemarin yang pas saya viralin pada saat PTO Mampet yang buat gereja itu langsung dibawa sama mereka, langsung ditukar sama unit ini. Oke, berarti bukan ini yang dibawa kemarin di gereja yang Iya. hangus terbakar. Iya. Dan Oke. ini pun dan semua unitnya itu jenisnya sama. Rata-rata tali seling ini tidak berguna. Ditukar Tidak pun rusak. dengan yang baru, Iya. tapi tetap ada kondisi-kondisi yang tidak memadai. Iya, Seperti ini yang masih rusak. Iya, fakta. Oke, kita tunjukkan Faktanya. ya. Ini di balik ini ada tali, Anda bisa lihat lebih dekat. Ini tali semacam sling ya memang Iya, ya. buat derek. Ya, untuk menderek dan lain sebagainya. Tapi ini tidak bisa digunakan. Iya, tidak bisa. Tidak bisa digunakan atau memang apanya yang rusak? Kalau misalnya untuk apanya yang rusak, kita juga tidak mengerti, kan sudah ada bagiannya mas di sana. Oke, tapi masalahnya nggak bisa dikeluarin atau nggak gimana? Nggak berfungsi, kan pakai remote tuh. Oh, oke, ada remote-nya, Ya, sistemnya by remote. Itu udah nggak bisa mas, gitu. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Oke, Ini operator semua udah ngeluh Depok. Ini satu kota Depok, bukan hanya di UPT Cimanggis saja. Iya. Ada cuma satu mungkin di UPT Tapos doang, gitu. Tapi rata-rata semua itu tidak berfungsi. Wow. Sedangkan panggilan masyarakat kita sering. Anda bisa pastikan itu. Iya pastikan itu, fakta. Wow, fakta. Dari berapa unit total yang ada di kota Depok? 29 unit. Dari 29 unit, hanya satu yang berfungsi. 28 diantaranya, ini slingnya ataupun talinya, semuanya tidak bisa digunakan, betul? Iya. Tapi saya tidak tahu juga, mungkin setelah tayang ini kan kita nggak tahu juga nanti di sana memperbaiki, tapi faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Paling tidak sebagian besar, Iya, ini rusak. betul. Ini rusak dan tidak bisa digunakan ini. Sobat, ini belum pernah diungkap sama sekali ya. Belum. Dan ini pertama kali diungkap Iya. kepada saya, Bram Silaban. Oke, coba kita lihat. Dan saya mau tanya, ini fungsinya apa sih Mas? Seberapa penting kemudian sling ini digunakan dalam upaya kondisi-kondisi penyelamatan? Kayak misalnya contohnya banyak warga yang minta tolong kayak mobilnya kejeblos. Aha. Warga sendiri, warga Depok yang pernah kita selamatin pasti tahu. Kadang kita nyelamatinnya pakai tali biasa, nggak pakai tali ini karena ini tidak berfungsi mas. Oke. Ininya warga Depok sendiri yang menilai gitu. Ada yang kita selamatin cuma pakai tali biasa yang harusnya pakai sling ini gitu berfungsi. Tapi karena pelayanan ya kita Oke. semampunya kayak megaver aja gitu. Oke. Yang kendaraan terjeblos dan Ya. sebagainya. Terus juga kan ini bisa juga mungkin berguna ya, namanya TKP kita Saat terkait kebakaran. TKP ya, pada saat misalnya pohon tumbang kan macet gitu. Mungkin ini bisa digunakan untuk mengurai kemacetan, untuk Oke. istilahnya narik pohonnya dulu ya kan, mungkin kan bisa digunakan juga ini. Oke, dalam Itu kondisi perlu. kebakaran sebetulnya Ya. diperlukan juga ya untuk mengevakuasi barang-barang yang rasa berat ya harusnya. Iya, mungkin bisa. Oke, harusnya Gitu. bisa Kan diandalkan. istilahnya, walaupun bukan apa Oke. ranahnya tapi kan bisa digunakan. Namanya pemadam tergantung permintaan publik toh. Oke. Udah berapa lama, Mas, kondisi seperti ini yang Anda ketahui? Wah udah lama banget mas, bertahun-tahun kali. Berapa tahun kira-kira? 5 tahun ada? Ada. Mungkin 5 tahun Ada. lebih ya? Dalam Ada. kondisi seperti ini dan Iya. tidak pernah diperbaiki. Ada. Ini menjadi catatan pertama kita yang disebut oleh Room Tour bersama Bung Sandi Butar-Butar dan saya, Abraham Silaban. Selanjutnya Mas, tunjukkan kepada kami apa saja yang dirasa memang kurang memadai dan menjadi perhatian penting di sini. Saya dengar rem blong, itu Ya. betul? Kalau ini udah diperbaikin mas, ini udah Oke. diadain. Tapi ya Ini udah bisa digunakan nih? udah Oke. udah benar. Ini paling ini. Mas. Ini apa ini? Ini nozzle. Nozzle. Ya. Ini nozzle ini buat apa ini? Ini nozzle gun. Ini fungsinya itu untuk nyemprot mas dari Oke. selang ke sini, dan ini untuk mengatur tekanan air. Oh, gitu. oke. Ini bermasalah? Ini mampet, rata-rata mampet. Tapi kalau kadang-kadang itu kita yang bongkar sendiri, kita yang rapin sendiri. Gitu. Kalau misalnya ada bautnya gitu, ada bautnya yang di dalam copot terus bengkok, ya kita beli baut sendiri. Ini nozzle udah pengadaan tahun berapa ini yang Anda ketahui? Itu dia, saya kurang tahu mas. Tapi udah jelas lebih dari 5 tahun juga ini barang? Iya, nggak terbuka di sana juga nggak terbuka. Oke, tapi yang jelas ini suka mampet. Ya suka mampet. Pernah tidak dalam keadaan kemudian harus memadamkan api segera mungkin ini mampet? Pernah, Sering. pernah. Iya. Fakta lapangan. Apa yang dilakukan ketika ini mampet? Ya kita tukar sama nozzle-nozzle yang lain. Nozzle-nozzle yang lain. Iya. Dan itu makan waktu berapa lama? Ya bisa memakan waktu 2 sampai 3 menit mas. 2-3 menit itu kan berharga bagi pemadam. Wah, apalagi upaya penyelamatan jiwa. Andai Iya. kata memang ada yang terperangkap dalam satu keadaan Iya betul, fakta. kebakaran ya. Oke, ada lagi Mas yang masih bermasalah.
unit 3500 ini adalah unit yang setelah viral pada akhirnya ditukar. Dan saya bisa pastikan melalui apa yang disaksikan, apa yang disampaikan kepada kami oleh Bung Sandi Butar-Butar, bahwa ini unit yang sudah diganti. Unit truk pemadam kebakaran yang sudah diganti. Bukan yang ada di dalam tayangan ketika Bung Sandi menangis ketika ada gereja yang harus terbakar karena terhambat teknis dan lain sebagainya, yang harusnya bisa dilakukan penyelamatan yang lebih baik waktu itu ya. Ini apa Mas? Ini wide untuk apa istilahnya dari unit ini buat buka jalur baru, bisa 2 jalur. Oke. Ini hampir rata-rata anak-anak ngeluh ya semuanya. Kenapa? Itu ada yang bocor, ada yang mampet, Mas. Hanya ini aja dari beberapa way, hanya ini yang bagus. Dari beberapa? Iya. Untuk di unit ini sendiri hanya ini yang berfungsi? Iya. Ini. Dan ini pun kadang-kadang mampet? Ya, kalau ini baru kita benerin sendiri. Ini benerin mandiri juga? Iya, sendiri. Dari teman-teman. Yang Anda ketahui di unit lain juga suka bermasalah? Iya. Bukan di unit lain aja, di semua tempat. Hampir di semua tempat? Iya. Luar biasa itu. Oke. Sirine, bagus ya sirine ya? Ya mungkin bisa dinyalain, Mas. Kita nyalain sekarang ini mobilnya dan kita cek langsung. Tuh, sirinenya nggak normal. Normal. Terus, ya? Kalau yang itu juga Ini ada bunyinya ya? Rotari. Iya. Ini Oke. lampu rotari, itu sebelah nggak nyala. Oke, Anda bisa lihat ini nyala dan ini tidak nyala nih. Yang di sini tidak nyala. Oke, padahal ini unit yang baru saja ditukar untuk mengantisipasi kejadian yang sudah viral setelah kebakaran yang terjadi, Nah, yang ini- menghanguskan rumah ibadah. Ininya juga, Mas. Tuh, kan harusnya bunyi. Ini perlu di tekan-tekan dulu. Oke. Tuh, kalau nggak dipegangin dia nggak bunyi, Mas. Oke. Dia nggak Ini- bunyi ya? Iya, berfungsi untuk kayak di jalan. Oke. Kalau di dalam sini? Ya, ini ya seperti ini, Mas. Ini karena kemarin anak-anak ada yang TKP kan. Oke. Pas TKP kemarin. Ini bekas TKP ya? Ya, Tapi semuanya setidaknya ini lebih baik daripada yang sebelumnya. iya. Sekalipun memang masih ada kendala di dalamnya. Iya, masih ada kendala. Oke, bisa dimatiin lagi kira-kira Mas. Nah, ini adalah unit 3500. Ada hal lain yang dirasa juga penting untuk menjadi sorotan mengenai Ini, Mas. kelengkapan-kelengkapan Nih. yang ada. Ini kita sengaja pakai tali, ininya rusak, Mas. Padahal kita udah ngajuin, kadang ini kebuka sendiri, Mas. Padahal hanya kunci aja berapa sih gitu, Ini anak-anak. ini kenapa harus diikat tali seperti ini? Kalau misalnya di jalan kan ini ada peralatan, Mas. Ini di dalam ini apa? Ada Oke, kita coba peralatan buka ya. selang. Kita coba buka. Kenapa harus diikat tali? Padahal di sini sistemnya adalah sistem kunci. Nah, Ya, ada ini dia. selang, kampak, martil. Ini ada selang-selang yang ada di sini. Tapi selangnya nggak masalah kalau ini ya. Nah, ini baru diganti sama yang apa baru, Mas, sama mereka. Ini selangnya tadi bermasalah juga. Iya, semua selangnya bermasalah, banyak yang bocor, tapi yang bocor udah langsung diambil sama mereka. Oke. Dan ini baru. Bocornya seberapa banyak? Ini Wah. sangat-sangat mengganggu juga itu bocor. Dia mengganggu kalau bocor. Oke. Dan ini menjadi perlengkapan tempur lah ya, Mas Iya, Andi ya. tempur, Mas. Oke. Anda bisa bayangkan ya, ketika perlengkapan tempur, nah ini apa ini? Ini tipol. Ini obat kalau misalnya kebakaran kan, Oke. kebakaran itu kayak misalnya berbagai jenis yang sulit untuk dipadamkan oleh air. Dia ini ada menggunakan. obatnya. Oh, apa namanya? Ini tipol disebutnya. Liquid foam Oke. konsentrat Oke. obat api. Dalam sebuah skema pertempuran tentu ini adalah senjatanya, dan senjata itu memang harus ada pada tempat yang aman dan safety ya tentu Ya. saja ya. Safety artinya terkunci. Tapi ketika mereka mau menguncinya seperti ini, tidak bisa dikunci sama sekali. Iya, tidak bisa dikunci. Ini tidak bisa dikunci sama sekali. Dan Makanya mereka harus diikat. mengikat seperti ini untuk kemudian perlengkapan tempur ini bisa dibawa ke TKP. tempat-tempat kejadian perkara kebakaran. Ini hal yang semestinya bisa diantisipasi. Ada lagi Mas? Turun yang lain. sedot. Ini selang sedot. Ini selang sedot. Selang sedot yang dari unit ini buktinya kurang. Kenapa? Kurang. Kurang? Selangnya, iya. Kita nggak tahu kemana. Kurang panjang atau kurang apa maksudnya?
Kan harusnya di satu unit ini ada 4, tapi kita hanya dikasih ya udah ini satu sama sebelah sana. Dampaknya apa? Kalau misalnya tidak ada cadangan ya? Iya, tidak ada cadangan. Kan Kalau misalnya harusnya selang ini 4. ada masalah, nggak bisa diganti dengan yang lain. Enggak, istilahnya ini kan harusnya ada 4 diameternya, jadi kalau misalnya untuk ke titik sumber air itu kalau ada 4 selang kan kita bisa menjangkau. Oke. Tapi kalau misalnya ini satu selang ya kita harus dekat dulu mas unit untuk nyedotnya. Belum tentu tuh di sumber air ada parkiran mobil. Idealnya berapa? Ada 4. Cuman tersedia. Ini segini faktanya. Itu ini juga. Ini cuma satu berarti ya? Ini di sebelah ada lagi. Oh berarti ada 2 ya? Sebelah Ya. kiri kanan ya berarti Ya. ya? Kurang 2 berarti? Tuh. Oh ada 3. Ada 3. Itu Kalau 3 kita bisa lihat di sini ada 3. Kita sengaja ngambil dari sini mas, dari unit ini yang kita jarang gunakan. Coba kesini mas. Semestinya memang ada 4 Ya. selang yang disiapkan di sini. Siap. Kita kesini mas. Nah kalau ini sudah terisi 2, karena pada akhirnya satu selang harus dievakuasi dan diambil dari unit Yang jarang kita gunakan. yang jarang digunakan, ataupun unit suplai airnya yang 8.000 ya. Iya. Oke, yang semestinya juga memang di situ harusnya tersedia Iya. dan tidak boleh digunakan di sini karena pada akhirnya akan mengganggu juga suplai ataupun pasokan air ke yang 3.000 Iya. ataupun yang 1.000 itu. Sengaja kita pindahin ke sini kan ya ini sering digunain gitu, bukannya Oke. kita melanggar tapi ya permintaan masyarakat. Luar Seperti biasa. itu. Artinya ini juga tidak dalam kondisi ideal. Kita lanjutkan kembali. Ini unit yang 1.000. Ini Ya. unit terdepan. Ya ini unit terdepan karena Ini unit bisa- yang paling sering dibawa tempur ya. Di Karena- medan-medan yang ya. kecil, medan-medan yang sulit. Kita Betul. boleh masuk mas? Siap. Saya coba masuk ya. Oke. Saya masuk dari mana nih? Saya masuk dari sana aja ya. Saya masuk dari sini ya. Mas Andi dari situ dia masuk. Siap. Oke. Ya. Saya akan coba masuk. Ini kayak Saya ada masuk. ini nyalain. Dan saya Mas. sudah masuk saat ini di unit tempur dari unit pelaksana teknis pemadam kebakaran di Cimanggis, Kota Depok, dan melihat langsung kondisinya. Apa yang bermasalah di sini? Ini rotarinya. Bang Sandi. Rotari itu. Rotarinya. Iya, rotarinya nyala nggak? Tidak nyala, Mas. Rotarinya itu semacam lampu ya? Iya, lampu atas tuh. Lampu atas. Oke, ini sebagai penanda lampu rotari yang mana kita selalu tahu bahwa blambir yang kita akrab sebut demikian ataupun pemadam kebakaran sedang berada di jalan, ini tidak bisa digunakan. Ini tidak bisa digunakan. Bahkan Iya, ini- sirinenya juga nggak bisa digunakan. Ah? Kalau sirinenya bisa nih. Bunyi, tapi Sirinenya bisa digunakan. lampunya Oke. Sirinenya bisa digunakan, tapi lampunya ini tidak berfungsi sama sekali. Apa dampaknya? ya kalau di jalan kan operator ya temen gitu. Kalau saya kan selalu ngedampingin sini. Iya. Jadi kan kalau dari jauh kan mobil itu kan misalnya berpapasan kan harusnya Oh. kalau rotari nyala kan buat penanda, Mas. Oke. Ya kan, Penanda biar ya. ngelihat dia biar tidak terjadi tabrakan lah seperti itu. Tapi kan ini Oke. nggak nyala Oke. penanda. Tentu saja kelengkapan kendaraan seperti ini sangat diperlukan ya untuk Iya. memastikan bahwa tidak ada kecelakaan di jalan dalam upaya penyelamatan yang Iya. harus cepat dilakukan. Oke. Apalagi Mas yang dirasa kurang berfungsi? Ini remnya udah gimana? benar, udah dibenerin sama mereka. Ini remnya sudah dibenerin. Iya. Setelah viral. Iya. Kapan Setelah ini viral. dibenerinnya? Jadi pas saya viral langsung saya viralkan itu sebesoknya saya lepas piket langsung dibenerin. sama Langsung mereka. dibenerin. Iya. Oleh petugas bengkel yang datang ke sini atau di bawah? Dibawa dia langsung ke sini. Langsung ke sini. Oke. Tapi yang lain beloman, Mas. Gitu. Kita juga menemukan ini. Ini juga suka mampet. Iya, itu suka mampet. Ini juga suka mampet. Iya, Ini apa namanya tadi Mas? nozzle gun. Nozzle gun. Ya. Ini nozzle gun adalah semacam senjata yang digunakan untuk menyemprotkan air ke api-api ataupun titik api, dan sangat disayangkan bahwa ini juga suka mampet. Ya. Dan kalau mampet harus diperbaiki Ya, secara sendiri. mandiri. Ya, manual anak-anak kayak bersihin kotoran. Kadang kan ada baut-baut dalamnya yang lepas ya kita benerin sendiri. Berapa Mas. menit? Setiap unit ada. Berapa menit untuk perbaikannya? Kalau untuk perbaikan, kalau di TKP nggak mungkin kita benerin, Mas. Kita Oke. madamin dulu. Paling ya kita dari unit-unit yang lain. Paling kita benerin
setelah kita nyampe ke apa kantor baru kita benerin rame-rame. Aduh, sangat disayangkan. Senjata yang mereka gunakan harus mampet, harus rusak, dan Kadang maaf mas, kita make ini nozzle jet untuk memadamkan kalau misalnya itu rusak. Kalau ini kan lebih lebih praktis, efektif lah ya. lebih efektif, Ya, lebih karena cepat bisa, untuk menjangkau titik api ya. mengatur tekanan. Betul. Gitu, terus juga bisa ada spraynya. Kalau ini kan cuma jet doang, lurus, nggak bisa. Jadi proses pemadaman lebih lama, Iya, lebih gitu. sulit dilakukan. Iya. Jadi kerja yang harusnya mudah dilakukan dan simpel dilakukan bisa lebih lama karena menggunakan alat ini. Ya, nggak Oke, lebih, substitusi. ya istilahnya inilah gitu. Jadi Kalau ini kan, komplimennya. ya ini berguna juga lebih bagus kalau misalnya ini kan untuk digunakan kalau titik apinya di bawah bisa Oke. kita tuncep gitu. Nah kalau ini kan titik api besar, ini berguna buat kita perisai juga. Oke. Sangat disayangkan. Ini juga masih keadaan yang nggak maksimal, nggak Iya optimal nggak ini. maksimal kan. Oke. Kita ke titik lain mas. Siap. Kayak ini jujur itu APD baru dilengkapi kemarin mas ya. Tapi kita tanya tahun pengadaannya tahun berapa, mereka hanya menjawab tahun 2024. Tapi di sirup LKPP itu harusnya sekitar bulan Maret atau Mei gitu. Oke. Kenapa baru dibagiin kemarin gitu? Sedangkan kan harusnya pas pengadaan kasih aja gitu ke kami. Kenapa ditahan-tahan gitu? Terus juga kemarin ada dibagiin lagi barang-barang baru. Oke. Dan saya kan sama pejabat yang ngebela kan nanya gitu, ini tahun berapa gitu, takut ada kesalahan. Oke, ini pengadaan seragam ataupun APD juga. Iya. Ini dirasa sudah cukup lama tidak diadakan juga di Iya, sini. betul. Ini kayak seragam ini mas tuh bolong-bolong semua temen. Coba tunjuk. Ini bukti ini udah rusak ya? Iya. Sobek terakhir seperti ini. 2019. Terakhir pengadaannya tahun 2019. Iya. Itu semua teman-teman kok pakaian sama blend. Patut kita pertanyakan karena pada akhirnya penganggaran dalam unit pemadam kebakaran selalu diadakan setiap tahunnya. Tapi ini 2019 terakhir. Iya. Oke, dan baju yang Anda gunakan Iya. Ini terakhir. sama. Sama semua anak-anak sama. Oke. Sepatu juga. Sepatu juga. Ya. Oke. Sama. Kita juga melihat bahwa apakah persoalan yang sama juga ditemukan oleh tim Anda di lapangan juga. Iya. Apakah atribut yang dirasa ini sudah lama tidak diganti mengganggu nggak mas ketika tugas? Mengganggu banget mas. Apa masalahnya? Kayak misalnya apa? Ini PD kan baru nih dikasih Oke. kemarin sama mereka. Kita juga kepengen apa ya? Kenapa sih baru diadain sekarang gitu? Oke. Kita udah menderita bertahun-tahun gitu. Ini akhirnya setelah Baru viral lengkap. akhirnya diganti. Bukan setelah viral sih, sebelum saya viral, tapi baru tahun ini mas. Baru tahun ini masuk. Iya. Tapi ini udah lebih baik dibanding Iya. yang sebelumnya. Dan ini juga lokernya kan baru juga. Dan ini lagi diperiksa inspektorat. Karena Saya kurang tahu katanya sih masalah katanya mas. masalah pengadaan. Iya. Oke. Ya, kita harus jeli untuk melihat apa yang sudah ada di sini. Tapi bagaimanapun ya kita juga harus syukuri mas. Iya mas. Ya betul. apa yang sudah masuk ya kita terima saja Betul. sebagai bentuk bahwa ini upaya perbaikan tentu Betul. saja ya. Pasti. Karena lebih baik diperbaiki Ah. telat daripada tidak sama sekali Betul. tentu saja. Betul. Dan upaya ini pun yang kita lakukan bersama. Saya Abraham Silaban hadir bersama dengan Bung Sandi Butar-Butar di sini. Kami berupaya untuk melihat hal-hal yang dirasa penting di sini menjadi sorotan agar publik juga merasa nyaman dan tidak khawatirkan dengan pertolongan-pertolongan yang kadang-kala mereka butuhkan Betul. upaya penyelamatan. Oke, kita lihat lagi lokasi-lokasi di sini. Saya juga sembari room tour yang pertama kali saya lakukan di UPT Cimanggis. Nah, kalau ini lokasi apa ini, Mas? Nah kalau ini kan kita harusnya ada perahu karet. Oke. Nah ini safety-nya mas, jaketnya. Nah kemarin perahu karetnya bocor. Sedangkan kan kita kemarin ada kayak panggilan evakuasi mayat orang nganyut gitu kan, kita sering dipanggil juga mas. Ini nggak ada perahu karet di sini. Nggak, perahu karetnya kemarin bocor, baru dibawa kemarin pada saat saya marah-marah sama teman-teman. Karena perahu karetnya nggak bisa Bocor. digunakan. Iya udah Itu lama. cuma satu unit ya? Di semua tempat ada. Di semua tempat ada? Iya tapi bocor semua. Bocor Dan baru semua? diperbaiki. Baru diperbaiki Iya. semua? Oke, dan itu diperlukan saat penyelamatan orang-orang yang tenggelam, Iya, orang evakuasi jenazah-jenazah yang Iya. ditemukan di sana. Memang multifungsi memang. Petugas pemadam kebakaran seperti ini yang mereka harus melakukan lagi dan lagi penyelamatan jiwa, dan kita akan lihat ruangan lainnya. Ya, kita coba lihat lagi ruangan lain dari unit di Cimanggis. Kita boleh masuk? Iya silakan mas. Ya. Nggak apa-apa. Kita coba masuk di sini. Oh, kalau ini kelihatannya ruang istirahat ya. Iya. Ruang istirahat petugas yang Ruang menunggu.
sedang bertugas atau yang nggak bertugas juga biasa di sini? Kita ganti-gantian Mas, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke. Ya kalau di atas kan jaga telepon, barak, tempat tidur juga. Kalau yang di bawah itu kita pembagian, kalau misalnya ada warga yang datang ke sini langsung gitu. Cepat? Iya langsung cepat. cepat. Mereka langsung ke sini ya, ke ruangan yang pertama ya? Kalau Oke. kita di atas semua kan nggak dengar. Oke, dan harus cepat gitu Iya betul. Itu istirahat. Ini bunyinya khas ini. Kipas angin berbunyi khas untuk kawan-kawan petugas yang ada di sini. Ini makin duit sendiri kita pada. Pas Tuhan. Iya. Aduh kok, saya sedih banget ya. Aduh. Saya sedih. Ini melakukan upaya penyelamatan seperti ini. Tapi keadaannya begini. Ya bukan hanya fasilitasnya kurang memadai, tapi juga mereka juga kurang disupport dan kurang didukung. Ya, saya berharap yang terbaik terus, lakukan terus. Kita lihat titik lain, teman-teman. Nah, sini sobat, kita mau masuk ruangan ini. Siap. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Ini ruangan apa ini, Mas? Nah kalau ini kayak gudang gitu Mas, kita Seperti gudang? Iya kayak gudang, tapi kadang-kadang anak-anak juga di sini juga. Saya pernah melihat ada Shinso yang tidak berfungsi. Ya. Yang mana yang tidak berfungsi? Ya udah dibawa sama mereka. Udah di bawah. Iya barang buktinya. Ini sudah berfungsi berarti? Nah ini baru dibenerin, dikasih kemarin. Ini baru dibenerin? Iya kasih kemarin, tapi kita Oke. kurang percaya sama ini. Kita gunakan hibah dari masyarakat yang baru. Ada hibah dari masyarakat? Iya dari setelah ini rame? Iya seorang YouTuber. Ini yang milik ataupun properti Pemkot Depok lah ya? Iya betul. Oke. Dan ini juga udah dicoba nyala nggak? Nyala, tapi ya kita kurang percaya aja Mas. Kenapa kurang percaya? Gimana ya? Lebih baik pakai yang baru dah biar cepet gitu. Oke, kurang Ya. percaya atau Anda menyaksikan bahwa ini juga akan terkendala? Takutnya Mas. Takutnya Gitu. terkendala. Ya, Yang sudah-sudah seperti itu? Iya, yang sudah-sudah seperti Kalau itu. pakai properti dari kedinasan malah suka terkendala di lapangan. Iya, kadang. Wah, Seperti itu. ini luar biasa nih. Dan mereka yang sudah puluhan bahkan ratusan kali bertugas, tentu mereka punya intuisi itu dan itu tidak bisa diperdebatkan. Dan ini saya mau tunjukkan satu unit. 2 dikasihnya sama. Dan ada satu Ya. lagi di bawah juru kamera saya, di bawah Budi. Ini Anda bisa lihat nih. Ini Shinso yang diberikan oleh Broron. hibah masyarakat. Iya. Broron DN. Iya, betul. Aduh, luar biasa. Ini hanya karena upaya untuk melakukan semacam bantuan setelah Anda viralkan. Iya. Dan kemarin ada TKP di grup sebelah Udah digunakan? langsung digunakan. Luar biasa. Iya. Wah, luar biasa. Saya senang sekali jika kemudian ada bantuan dan uluran tangan tanpa menunggu berlama-lama. Tentu ini semua demi keselamatan. Iya, Ya, Mas. betul. Pertolongan nggak boleh tunda-tunda, harus terus diutamakan, dan ini buktinya. Begitu dapat dari warga masyarakat yang terpanggil untuk menolong, saat itu juga langsung digunakan. Iya, langsung Menolong digunakan. apa waktu itu, Mas? Itu pohon jadi ada truk itu nabrak pohon, nah pohonnya itu ke bawah di atas, nah jatuhnya di situ Mas, depan. Di depan dan nutupin jalan macet. Oh, oke. Dan langsung anak-anak motong evakuasi, akhirnya bisa jalan bisa jalan semua, nggak macet. Luar biasa. Ada videonya? Itu di grup sebelah ada, mungkin ada Ada foto. ditunjukkan kepada saya, Iya, foto-fotonya ya. fotonya. Luar Mas. biasa. Siap. Siapapun yang memberikan pertolongan ini, nah kita kenal orangnya, Broron DM, Anda melakukan hal yang benar. Oke, Siap. lanjut. Oke, kita langsung masuk ke dalam ruangan unit dan apa yang menjadi kendala di sini? Ini kayak ini kan fogging kemarin, alat ini kan digunain pada saat fogging COVID ya, Oke. Mas. Terus kemarin musim DBD, kita di Depok ada warga yang minta tolong untuk foggingin, Nggak bisa. tapi nggak bisa ini. Ini nggak bisa digunakan sama sekali. Iya nggak bisa, lemah. Kendalanya apa? Ya kendalanya lemah Mas, gitu nggak bisa digunakan. Nggak bisa pengasapan. Iya nggak bisa dinyalain juga. Masuk Gitu angin lah, casanya. seperti Iya. masuk angin begitu ya. Iya. Seharusnya ngepul asapnya, tapi malah dia Nggak nyala juga. nggak nyala juga. Iya, cuma zzz, gitu. Anak-anak kan nggak ngerti mesin ini, takutnya kalau dibongkar. Coba kita nyalain dulu Takut ya. itu, Sekarang. iya. Kita coba nyalain ya sekarang ya. Sobat, kalau hari-hari ini kita ada ancaman DBD, tentu fogging menjadi satu hal yang diperlukan. Betul. Di setiap rumah-rumah, di setiap tempat-tempat, apalagi Mana ya? apabila ada Ada panggilan, tombol apabila ya? ada radar bahaya di sana. Tapi
Ini satu unit doang ya Mas di sini? Iya Mas, betul. Satu unit yang ada di sini, bahkan ini tidak bisa digunakan disebutkan. Kita coba hidupkan, kita coba lihat apakah Saklarnya ini bisa digunakan. Fogging yang semestinya bisa digunakan untuk antisipasi tombolnya udah pada hilang Mas. Lalu antisipasi demam berdarah. Ini nggak bisa. Iya, Coba dipanggil nggak apa-apa, Bentar. Mas, operatornya. Dek, mari dah lu. Saya coba angkat ini. Dek, nyalain fogging. Ini kan dia Ini operator. fogging yang Iya. disebutkan bermasalah di tengah ancaman demam berdarah. Silakan Mas. Dek, nyalain foggingnya dek. Mana tombolnya itu? Operator. Ya, kita minta bantuan operator untuk mencoba menyalakan dan mengetes langsung. Kita uji langsung. Tuh. Apakah ini bisa berfungsi. Ini semestinya sudah bisa nyala. Iya, nyala. Oke, tombol on-nya sudah nyala, itu seperti yang Anda lihat. Boleh saya angkat, Mas? Oke. Nah, ini tombol on-nya nih. Dan semestinya apa yang dipencet untuk mengeluarkan asap? Ini langsung nyala Mas harusnya. Apa yang ditekan? Pas diginiin, Oh, ditekan harusnya bisa berbunyi. Iya. Tapi ini nggak bunyi sama sekali. Iya. Ini bukan karena saya gaptek atau teman-teman di sini gaptek kan, mohon maaf saya harus bertanya ini, saya harus pertanyakan. Tapi ada petugas petarung di lapangannya dan ada juga operatornya di sini. Tapi sang operator pun mengatakan bahwa ini masalah. Masalahnya nggak bisa nyala. Oke. Ini saya buktikan sekali lagi nih. Saya pencet berkali-kali, Anda bisa lihat nih, sobat. Saya pencet berkali-kali. Fogging yang ada di sini tidak bisa digunakan. Dan ini adalah bagian dari pelayanan yang semestinya dikerjakan. Dan oleh itu teman-teman masyarakat yang minta bertugas Mas. lapangan. Dan Masyarakat yang minta kesini untuk minta tolong fogging karena tahu kita ada alat fogging dan nggak bisa digunain. Dan masyarakat juga tahu itu Iya, tidak bisa masyarakat. digunakan. Iya. Dan ini yang Anda dengar hanya di unit ini saja atau juga kerap kali ada masalah di unit lain? Wah, saya kalau untuk di Kurang tempat-tempat tahu. lain ada beberapa yang rusak Mas seperti ini. Tapi kalau untuk di tempat lain ada juga yang bisa digunakan. Tapi kalau di sini faktanya udah 3 kali ya warga minta tolong ke sini untuk di fogging, kita nggak bisa. Mereka minta tolong pastinya ada alam bahaya ya. Iya. Karena sudah merasakan ada musim demam berdarah. demam berdarah, ada warganya yang kena. Biasa. Saya Abraham Silaban bersama dengan Bung Sandi Butar-Butar, bersama dengan ada Bapak operator yang ada di belakang, dengan siapa namanya Mas? Ade Hidayat. Mas Ade. Saya datang ke sini bukan mengada-ngada. Saya datang ke sini untuk melihat lebih dekat apa yang sesungguhnya terjadi di Cimanggis Kota Depok, di unit pemadam kebakaran. Dan ini adalah salah satu bukti di mana fogging yang semestinya menjadi unit pelayanan di sini tidak bisa digunakan untuk warga yang membutuhkan. Ini semestinya menjadi pelajaran bahwa setiap alat yang ada di sini harusnya bisa lebih mumpuni, lebih siap, dan lebih siap untuk bisa digunakan dalam berbagai permintaan dari masyarakat. Oke, Mas. Ya, kita lihat terakhir ke atas ya. Ada unit lain, ada bagian lain Mas yang nggak bisa digunakan juga. Paling ini Mas, ini kita kalau ini kan tripod ini gunanya untuk kalau misalnya menyelamatkan di sumur-sumur. Paling kita butuh tali aja Mas. Talinya kurang, kita nggak dibagiin tali. Ini juga nggak dibagiin tali. Ini namanya apa? Ada tripod. Kalau talinya udah seperti itu, Dek. Maaf, ambilin talinya. Ini upaya penyelamatan di sumur. Ini juga talinya kurang panjang. Ini Mas, seperti ini. Adanya talinya udah pada putus-putus. Tuh, begini. Sangat disayangkan tentu saja, sangat disayangkan. Apabila ada insiden yang terjadi dalam kedalaman di sumur, terperosok dan lain sebagainya, tentu membutuhkan penyelamatan menggunakan tali seperti ini. Iya. Dan talinya seperti ini. Tuh. Dan kita bisa lihat nih kondisinya. Dan ini udah bertahun-tahun Mas. Sudah Iya. sangat lama. Sudah sangat lama. Sudah dilaporkan juga. Sudah. Sebelum saya pindah ke sini pun udah dilaporin. Anda pindah di sini sudah 3 tahun lebih, artinya 3 tahun tidak ditanggapi. Iya, dari teman-teman yang lama yang udah Bahkan lama di sini. sebelum-sebelumnya juga. Iya. Sangat disayangkan. Seberapa sering sebetulnya permintaan penyelamatan yang harus menggunakan Kayak alat ini? kayak kemarin evakuasi ada biawaknya ke sumur, tapi kita malah pakai tali tambang. Harusnya kita turun, terus adalah banyak juga beberapa Mas, kayak kucing kecebur sumur. Oke. Bahkan mohon maaf, saya sendiri pun pernah di Cimanggis rame, saya masuk ke Spiteng Tai ya.
yang penuh tai, menyelamatkan motor itu nggak pakai ini, saya pakai manual. Manual artinya apa? Dia pakai tali masyarakat ngangkut, narik. Ya, memang harus siap dalam segala medan dan segala keadaan ya. Iya. Tapi kalau memang alatnya memang diadakan, ya semestinya ya memang harus yang terbaik. Dan ini bukan yang terbaik. Bahkan, mohon maaf, saya melihatnya ini jauh dari kata baik. Oke, kita lihat lagi mas. Di atas mas. Ya. Ini tulisan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gedung Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Cimanggis Kota Depok diresmikan oleh Wali Kota Depok Haji Nur Mahmudi Ismail, Depok 27 April 2010. Praktis ini udah tahun ke-15 seperti ya, berdiri. Ini tahun ke-15 berdiri, harapannya setiap hal-hal yang dibutuhkan di sini akan dipenuhi. Oke, kita di lantai 2 sekarang di UPT Cimanggis Depok. Saya mau melihat temuan-temuan masalah apa lagi yang kita bisa cermati di tempat ini. Ini apa ini, Mas? BA, breaching apparatus. Nah, untuk ini, penggunaan apa ini? Ini baju, kalau ini baju anti api. Ini baju anti api. Iya, anti api. Ini kalau digunakan bisa sekitar coba bisa dikeluarkan 5 sampai 10 kilo. Ini. Nah, ini dia. Ini baju anti api. Iya. Dan ini yang jadi garda terdepan untuk penyelamatan. Iya, misalnya penyelamatan. ada korban yang ada di dalam. Iya, di dalam. Api. Iya, betul. Ini bisa digunakan tidak? Ini bisa digunakan kalau bajunya doang, tapi kan ini harus tandem dengan ini, Mas. Oke. Dengan BA, tapi BA-nya itu maskernya semuanya kadang kendala. Ada yang mampet. Lebih digunakan. Kalau Iya. misalnya kostumnya bisa digunakan, hazmatnya bisa digunakan ya. Iya. Tapi masalah di mana? Di BA-nya ini. BA ini apa? Ini. Iya, breathing apparatusnya. Oh, breathing apparatus. Jadi ini semacam bantuan pernapasan lah ya. Iya. Alat untuk bantuan pernapasan. Apa masalah di sini ya? Mampet. Mampet. Iya. Oke, oh di sini dia mengandung oksigen ya. Iya, di sini oksigen. Ya. Isi. Ya, Anda bisa lihat ini mengandung oksigen dan sangat disayangkan ini nggak bisa digunakan. Mungkin temen bisa nyontoin ke masnya. Gimana caranya? Kadang-kadang terkendala dia. Kalau ngirup itu mampet. Oke. Ini namanya SCBA mas, SCBA. self contained breathing apparatus untuk Dekat boleh, Mas. pernapasan. Dan ini isinya sebenarnya udara bersih. Oke. Nah, ini dipakai untuk penyelamatan di kebakaran untuk meminimalisir kita menghirup asap. Oke. Seperti itu. Ini pernah digunakan nggak? Praktek ya? Ini pernah digunakan di lapangan, tapi kondisi memang Terkendala. agak terkendala di sini. Kendalanya di pernapasannya. Iya, di valve ininya mungkin dia agak macet di sininya. Karena Jadi memang sesak. Rasanya agak apa? kurang masuk udara bersihnya. Oke. Kayak gitu. So, memang ini kan kalau ini memang yang model lama mas. Ini terbarunya ini Ini beda bahan, ini karbon, ini steel. Oke. Anda juga udah pernah menggunakan ini? Udah. Tapi masalah juga. Iya. Itu kalau yang itu juga kita baru ngoprek, Mas. Ini sebenarnya oke. ini kendala banget. Lama ini sampai sebelum Oke. Masnya pindah ini waktu itu gua ngakalin coba sama Anda bisa Cahyo. Anda bisa coba gunakan? Ya, siap. Seperti apa sih? Nah, ini dia. Sebetulnya ini adalah model penyelamatan yang ideal. Karena dalam kondisi kegentingan, apabila ada korban yang terjebak dalam kondisi api menyala, tentu harus menggunakan hazmat seperti ini. Nah, ini kostum anti api. Tapi yang jadi kendala adalah ketika disebutkan ini pada faktanya tidak bisa digunakan dengan sempurna. Ada kendala untuk saluran udara bersih yang bisa didapatkan. Padahal sobat Anda bisa bayangkan apa yang Bang rasakan sekarang. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Nyedot bisa, keluarin nggak bisa. Luar biasa. Dalam kondisi kegentingan pun mereka harus berhadapan antara hidup dan mati untuk bisa bernapas menggunakan alat ini. Sementara mereka harus bertaruh nyawa melakukan penyelamatan kepada orang-orang ataupun korban yang terjebak dalam api. Saya Abraham Silaban, saya tidak tahan melihat ini. Dan ini harus diperbaiki. Ya, terima kasih Mas. Siap. Udah. Ngap gue. Ya, Ini luar biasa. Ini juga. Nah, Siap. dan inilah keadaan yang kita temukan. Dan saya datang ke sini tentu saja bukan mencari-cari masalah, tapi
saya datang ke sini adalah melihat fakta, melihat lebih dekat apa yang ada di depan mata. Bahwa ini tidak dibuat-buat, tapi ini keadaan yang mereka harus hadapi dengan resiko tinggi yang mereka harus emban dalam setiap kerja-kerja penyelamatan yang dilakukan. Ini barak. Oke, kita bisa masuk. Ini baraknya. Iya. Oke, kita masuk ke barak. Dan ini barak ya. Iya, barak. Tempat untuk beristirahat lah. Ini kasurnya begini semua. Ya. Kalau kita lihat ya kasur sudah berapa lama ini pengadaan kasur terakhir? Iya. Sudah lama juga. Nah, ini juga Mas baru saya bongkar di sini mungkin Mas. Selama ini kita fakta lapangan semua anggota setuju ini HT hanya pajangan doang Mas. Ini HT hanya pajangan. Iya. Padahal ini Tidak adalah berfungsi. komunikasi antar Teman. unit yang Iya. sedang bertugas. Iya. Kadang kita pakai handphone malah komunikasi, kita juga udah sering banget ganti handphone. Ini nggak bisa fungsi juga? Enggak. Coba kita nyalain Mas. Mau Ini nyalain bentuk gimana pun iya. nggak akan bisa nyalain. Iya, ini harus dicas, tapi nyala-nyala Mas. Tapi nggak ada saluran. Bisa bayangkan. Kalau dulu bisa, tapi kalau sekarang ya udah enggak. HT-nya pun ini di sini juga cuma 2, tapi di DPA di sirup LKPP itu pengadaannya banyak Mas. Tapi di fakta lapangannya ini segini. Oke. Gitu. Nggak tahu sisanya kemana. Kalau honorer mah nggak mungkin gitu kalau untuk berani. Ini kan alat koordinasi ya. Seberapa Iya. penting sih penggunaan alat koordinasi, alat komunikasi ketika dalam upaya penyelamatan? Penting banget Mas. Penting banget. Kadang kita tuh kalau misalnya kita lagi di dalam nyemprot gitu, terus mau minta ke operator, minta tolong gedein bar, kita harusnya kalau pakai HT kan tinggal gedein bar gitu. Ini kita harus lari dulu, bahkan teriak. Berapa jauh itu jaraknya biasa larinya juga? Wah, tergantung TKP Mas. 20, Kadang kalau 50, iya, 100 meter bahkan ada. bisa 500 meter. Kita Ada. ke belakang dulu. Padahal every second matters. Setiap detik itu sangat bermakna. Iya, Setiap betul. menit itu sangat bermakna Betul. dalam upaya penyelamatan kegentingan seperti itu. Fakta. Ini luar biasa, ini nggak bisa digunakan dan ini hanya bentuk pajangan dan sangat disayangkan lagi-lagi. Ini kita bukan mengada-ngada. Ini saya hanya melihat apa yang depan mata dan ini adalah fakta yang saya temukan. Fakta lapangan. Oke. Apalagi? Udah, Ini ini. kalau ini bisa digunakan nggak? Kalau ini telepon bisa. Telepon bisa. Warga untuk telepon di sini bisa. Iya, ke sini. Oke. Ini pasti bisa ya ini. Pasti ya? bisa ini, Mas. Oke. Iya. Biasanya untuk warga untuk mereka meminta pertolongan Sini. oke ke sini ya. Langsung ke Telepon sini. berapa biasa, Mas? Ini ada nomor teleponnya, Mas. Tuh. Bentar. Seluruh kota Depok. Oke, ini dia. Jadi jangan patah arang bahwa Bung Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan tetap melakukan tugasnya. Mereka hanya menyampaikan keluh kesahnya, tapi upaya penyelamatan, pertolongan terus dilakukan. Ini ada alamat untuk UPT Cimanggis ya, 021 877 45313. Sekali lagi 021 877 45313. Dan sekalipun memang keadaan seperti ini, yang terbaik tetap diberikan kepada masyarakat. Siap. Pasti. Dan selalu mengutamakan itu ya Mas. Pasti. Mas. Itu Oke. seperti itu. Dan apa yang disampaikan hari ini hanya sebagai keluh kesah, sebagai hal yang sudah ditahan berapa Iya. lama Mas? Udah saya masuk dari Oktober tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Iya, Oke. itu fakta lapangan semua. Teman-teman itu di belakang semua fakta. Satu letting semua kok, satu angkatan. Satu angkatan. Iya. Apa yang membuat Anda begitu berani? Anda tak gentar untuk apa yang Anda sampaikan? Bahwa yang Anda sampaikan tentu saja bisa menggadaikan karir Anda. Anda masih pegawai honorer Iya, kan? betul. Oke. Anda pernah diancam untuk dipecat, diberhentikan? Pernah. Pernah diancam untuk diberhentikan? Iya, pernah. Siapa yang mengancamnya? Pejabat. Pejabat? Iya. Pejabat dari dinas Damkar. Damkar. Iya. Apa yang disampaikan kepada Anda? Ya, lu masih honorer gitu, nggak usah macem-macem. Lu bisa gue pecat. Masih banyak yang mau kerja di sini. Bukan saya aja, teman-teman juga. Waktu itu kan dulu saya pernah bongkar masalah pemotongan upah ya Mas. Betul. Itu. Yang sudah ada 3 tersangka. Iya. Itu kan bendaharanya yang ngandang tuh, Mhm. ya kan yang di penjara. Ya. Nah itu dulu anak-anak semuanya nih satu letting 100 anggota itu semua diancam. iya protes semua. Ini potongannya nggak segini ya. Oke. Itu semuanya rata-rata ancamannya seperti itu. Lu masih honorer, Oke. lu gampang gua pecat. Mhm. Seperti itu, gampang gua pecat. Istilahnya lu diem-diem aja, masih banyak orang yang mau kerja di sini. Itu semua seperti itu. Tapi tambah lama kalau untuk diri saya ya Mas,
saya juga pernah tragedi anak saya ke rumah sakit, BPJS nggak bisa digunain, itu sih awalnya saya sampai berani banget Mas, gitu, daripada anak saya yang kenapa-napa. Sementara Anda sebutkan bahwa pemotongan itu terus dilakukan. Iya, terus dilakukan. Berapa banyak Anda dipotong per bulan waktu itu? Dulu 400.000, 400.000 terus bukan 400, 2,5 dulu ya, dari 400 turun ke 2,5, turun 200. Dan itu bukan hanya Anda yang mengalami. Iya, yang semuanya. lain. Dan Ternyata terbukti. belakangan terbukti bahwa ada korupsi di sana. Iya betul. Dan sudah dipenjara. Sudah ditindak Iya. siapa-siapa yang Dipenjara, iya. Kalau bendahara bidangnya. mereka-mereka yang ada di sana dan sudah diberikan hukuman. Dan itu lagi-lagi adalah sumbangsi Anda yang Iya. berani waktu itu menyuarakan Iya. itu. Dan setelah itu Anda sampai sekarang masih merasa dikucilkan? Masih. Masih. Sampai Pada akhirnya Anda sudah nggak pikir panjang lagi, Anda cerita kepada banyak media, ke publik dan lain sebagainya. fakta lapangan. Apa yang Anda rasakan semakin sulit tidak? Iya, semakin sulit. Ya, istilahnya kita kerja di pemadam itu gimana ya Mas? Kita dapat komplain dari masyarakat. Gitu. Kita bingung gitu mau komplainnya kemana gitu Mas. Kita udah ngomong ke pejabat terkait gitu, Pak kita kena komplain gini, yaudah ajuin, kita ajuin secara ucapan udah, secara nota dinas sudah, gitu udah bertahun-tahun. Kadang juga kita bingung Mas gitu, kita pernah ngajuin nota dinas di sana, tapi di sana pada saat diperiksa inspektorat katanya nota dinasnya nggak ada, gitu, seolah-olah kita yang salah Mas gitu anggota. Tapi fakta lapangannya seperti itu Mas. Mas, ini Anda juga disinggung mengenai etika kedinasan dan sebagainya. Mengapa kemudian hal ini tidak bisa diselesaikan secara internal? Harusnya usulan itu disampaikan kepada kepala UPT misalnya, dan ataupun kalau ada dalam forum-forum tertentu kepada kepala dinasnya langsung, menjalin komunikasi dan sebagainya. Kenapa tidak lewat itu saja terlebih dahulu? Itu sudah. Sudah. Iya. Kan Mas, istilahnya secara omongan Formal. saya sudah ke kepala UPT, Kasubag, Danru sudah, ke kepala dinas sudah, tapi tidak ada Mas. Gitu istilahnya perbaikan. Kalau dibilang masalah etika saya dari mana gitu, maksudnya apa ya, apa kamu orang yang membicarakan kebenaran itu suatu yang salah Mas? Ini kan istilahnya lembaga negara, gaji dari duit rakyat, kecuali lembaga independen toh. Nah itu baru ada struktural, tapi kan ini duit rakyat, harus transparansi anggaran dan rakyat harus tahu Mas gitu. Sedangkan kita dapat komplain dari masyarakat itu sering gitu. Jadi ya mau gimana, kita publikasiin aja ke masyarakat ini loh gitu, jangan ngomelin kita anak-anak lapangan gitu. Karena kita juga, masa kita sih yang nurunin anggaran perawatan, kan bukan kita Mas. Betul. Faktanya sendiri juga kita memperbaiki barang yang itu kadang kita pakai duit sendiri. Anda harus berkorban untuk itu, duit sendiri, untuk keselamatan diri sendiri, untuk upaya terbaik. Iya, untuk harus menyelamatin masyarakat. Luar biasa. Sendiri. Bung Sandi, Anda tidak mendapatkan sanksi kan sampai saat ini kita berbincang? Kalau kemarin cuma pembinaan, tapi saya bantah semua. Akhirnya di backup sama teman-teman media juga, saya makasih. Teman-teman juga yang dipanggil juga udah teman-teman media ngedukung gitu. Saya pastikan dari sini apa yang bisa saya bantu saya akan bantu. Siap, Mas. Bila perlu kami harus hubungkan ke pihak-pihak yang tertentu, otoritas lebih tinggi, kami harus sampaikan. Siap, Mas. Bahwa ini akan jadi perhatian. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Bukan berarti kami mencari gara-gara dan kami mencari masalah, tapi kami melihat apa yang ada di depan mata, dan ini adalah fakta yang kami temukan. Dan juga Mas, saya minta tolong nih untuk Kainews, untuk Bang Silaban, ini di Pemadam Indonesia juga mengeluh Mas, bukan Depok aja gitu, buka aja di Facebook Firefighter Indonesia, Pemadam Indonesia, malah ada yang lebih sedih dari kita. Apa? Kayak misalnya mereka gajinya lebih di bawah Mas, lebih di bawah, kayak misalnya 400.000, ada yang pulang kerja mereka mulung, terus juga ya itu kan ada yang speak up juga tuh di daerah-daerah. Setelah saya viral semua speak up, itu lebih perih Mas. Tolonglah perhatikan kami gitu, Pemadam Indonesia. Di negara maju kita dianggap superhero, tapi di sini kita dianggap sampah gitu. Saya minta tolong untuk para pejabat, para petinggi lah, tolong seperti itu. Apa yang Anda sampaikan bukan hanya jeritan hati Anda pribadi, bukan hanya dari apa yang dirasakan di Cimanggis ataupun Depok saja. Betul. Tapi Anda seluruh mendapatkan Indonesia, dukungan dari hampir seluruh Pemadam Indonesia, damkar di seluruh Indonesia. Dan mereka juga merasakan jerit hati yang sama. Bahkan lebih sulit apa yang dirasakan. Iya, betul Mas. Fakta. Ini jadi pelajaran tentu saja. Terakhir, Bung Sandi, Anda seorang bapak ya? Iya, saya bapak. Anak dua ya? Iya, anak dua. Dalam resiko apa yang Anda sampaikan hari-hari ini tentu akan semakin
eskalasi dan semakin tinggi. Apa yang membuat Anda merasa betul-betul cinta terhadap pekerjaan Anda sampai pada akhirnya Anda juga harus merasa bahwa berani mengambil resiko bahwa Anda seorang bapak yang sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan jika ada orang yang tidak suka, jika ada orang yang menjatuhkan Anda dengan cara-cara yang keji dan sebagainya. Apa yang membuat Anda berani untuk bersikap seperti ini? Kalau saya setiap bekerja itu saya ngebayangin kalau yang kena musibah itu keluarga saya, anak saya atau itu. Jadi saya selalu berusaha secara maksimal gitu Mas untuk bekerja. Makanya saya ungkapin gitu. Kalau untuk pejabat kan sering ngatain saya nggak ada otak karena saya sering protes. Tapi saya cuma bilang lebih baik saya nggak ada otak daripada nggak punya hati gitu. Banyak orang yang punya otak jadi pemimpin tapi hatinya ketutup Mas. Saya selalu bekerja itu teman-teman pakai hati gitu. Mikir gimana kalau itu anak kita, keluarga kita gitu. Karena sering kita selalu ke TKP, kita ngebayangin itu kadang kita hati sedih gitu. Kalau untuk motivasi kita bisa kerja bertahan di damkar, setiap orang yang kita tolong tuh ucapin terima kasih itu suatu kebanggaan di kita. Walaupun kita notabene orang yang nggak benar, tapi kita bekerja selalu pakai hati, ya mungkin itu buat amal kita ngapusin dosa kita juga. Seperti itu Mas. Luar biasa, dan saya juga melihat Anda menangis terseduh-seduh ketika terkendala harus melakukan upaya penyelamatan terbaik sampai pada akhirnya hangusnya tempat ibadah. Iya. Bukan saya aja, semua teman-teman nangis. Gereja. Menangis. Karena ya sedih Mas gitu, terbawa suasana kita. Semua teman mau yang Kristen, mau yang Muslim, semua itu nangis di TKP. Pada siapa sih yang nggak sedih? Ada anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak tempat ibadahnya terbakar. Gitu, yang harusnya kita bisa meminimalisir, mungkin ada barang yang kita selamatin tapi nggak bisa, dan nangis ya kita juga merasa nangis Mas, merasa dibilang gagal enggak, dibilang gagal iya gitu ya, serba salah Mas semuanya. Dan itu benar-benar dari hati Anda ketika Anda ingin memberikan pertolongan terbaik. Dan pada saat itu yang terbakar adalah rumah ibadah. Iya, rumah ibadah. Itu adalah gereja. Fakta. Dan hati Anda betul terisak. Iya. Hati Anda menangis. Iya, di TKP saya semua nangis. Saya bilang, John, gue nggak kuat nih, gue nggak kuat. Ayo kita cabut balik kanan. Akhirnya saya nangisnya di kantor. Nah ini saya juga merasa terharu ini sobat, karena bagaimanapun itu kan rumah ibadah, dan rumah ibadah di situ adalah hak mereka, adalah tempat mereka untuk melakukan kegiatan keyakinan mereka, keyakinan yang mereka sungguh-sungguh tekuni, iman mereka, dan mereka harus kehilangan tempat. Dan semestinya pertolongan itu hadir, tiba, dan dilakukan secara maksimal di sana. Dan ini terus terang saya terpanggil betul setelah melihat video Anda. Dan dari sini pun saya akan melihat gereja itu. Dan saya di sini saya akan melihat TKP. Dan saya akan tunjukkan kepada pemirsa, sobat yang menyaksikan Abraham Silaban lebih dekat apa yang disebut sebagai kenyataan. Mas Sandi, terima kasih atas upaya pertolongan yang Anda lakukan. Kami bisa melihat dan kami bisa mendalami langsung apa yang Anda lakukan di sini, dan Anda betul-betul adalah orang yang berintegritas. Apa yang Anda ucapkan itu yang Anda lakukan. Dan Anda bekerja dari hati, sama kami pun bekerja dari hati. Dan apa yang dimulai hari ini nggak boleh terhenti. Semoga pasti ada perbaikan. Dan kita berharap tentu saja ini menjadi perhatian bagi siapapun. Terima kasih sekali lagi ya, Bung Sandi Butar-Butar. Terima kasih sudah menerima saya, Abraham Silaban, bersama tim saya yang hadir di sini. Dan ini kita suarakan dan ini kita perjuangkan. Terima kasih.